Halo anak-anak, khususnya anak-anakku kelas 8A, 8B maupun 8C. Salam sehat, 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 dan sehat dimanapun anak-anakku berada. Masih kembali bersama Bapak, yaitu dalam pelajaran agama, pendidikan agama dan budi pekerti. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang agama, tapi sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan belajar tentang materi-materi agama yang akan kami pelajari, khususnya pada hari ini, yaitu tentang materi tentang Yesus Kristus. Semoga melalui pelajaran pada saat ini kami semakin dapat mengenal Yesus dan dapat meneladaninya. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk wabah COVID-19 yang saat ini terjadi. Ya Bapa, kami mohon agar wabah virus COVID-19 ini segera berlalu dan kami semua dapat belajar seperti biasa, dapat bertemu tatap muka secara langsung. Doa ini kami ajukan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, pada materi agama yang pertama ini atau bab yang pertama ini, yaitu kita akan belajar tentang pribadi Yesus Kristus yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah, dan yang kedua kemanusiaan dan kealahan Yesus. Kita akan memulai untuk bagian yang pertama pada hari ini, yaitu Yesus pemenuhan janji Allah. Apa itu janji? Janji itu seringkali kita dengar kata janji, karena kita sering melakukan janji, melaksanakan janji, mungkin dengan teman, dengan saudara. Kita banyak berjanji. Misalnya janji mau janjian kemana, misalnya mau pergi kemana, nanti janji ya, aku dijemput ya, atau nanti kita pergi ke sana janji ya jam sekian. Itu janji. Apa sih janji? Janji adalah sebuah perbuatan atau kegiatan yang disepakati secara bersama untuk dilaksanakan. Itu adalah janji. Banyak orang memiliki alasan untuk berjanji. Alasan yang pertama, karena rasa cinta. Karena cinta, maka orang berjanji. Seperti mungkin bapak ibu kita masing-masing, papa mama, karena mereka saling mencintai, akhirnya berjanji untuk sehidup semati membangun keluarga dalam sebuah yang disebut sebuah kata yang disebut dengan perkawinan atau ikatan perkawinan. Dulu kita pernah pelajari di kelas 7. Kemudian yang kedua, untuk membahagiakan orang lain. Misalnya saya ini berjanji karena saya mencintai orang tua saya, maka saya harus sekolah dengan giat, dengan tekun, harus jadi orang sukses. Itu janji untuk membahagiakan orang lain. Atau janji untuk mewujudkan suatu cita-cita, itu yang ketiga. Misalnya, aku ingin menjadi dokter, maka saat ini ya aku berjanji dengan diriku sendiri, yaitu cita-citaku ini harus terwujud. Cita-citaku ini harus aku laksanakan, harus aku wujudkan dengan cara apa? Ya dengan belajar yang giat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat alasannya sebagai rasa tanggung jawab. Karena rasa tanggung jawab, saat kita sudah mengucapkan sebuah janji, maka kita sudah berpatuh. Itu sebagai wujud tanggung jawab. Maka alasan yang keempat, karena memiliki rasa tanggung jawab sebagai manusia. Ingat di pelajaran kelas 7 ya, bahwa manusia berbeda dengan makhluk yang lain karena manusia memiliki yang namanya tanggung jawab.
pahami ada 4 hal tentang alasan seseorang itu melakukan atau membuat janji. Kemudian, janji yang telah diucapkan itu memiliki konsekuensi. Apa sih konsekuensi itu? Konsekuensi yaitu pemenuhan atau sesuatu akibat yang harus dilakukan, ditimbulkan, itu konsekuensi. Maka konsekuensi janji ya harus, janji itu harus dipenuhi. Walaupun diperlukan sebuah perjuangan. Itu adalah konsekuensi dari janji itu sendiri. Dan janji itu harus ditepati. Karena kalau tidak ditepati akan merugikan baik diri sendiri maupun orang lain yang sudah berjanji dengan kita. Apa saja yang dirugikan? Kalau diri kita sekarang, kalau kita sudah berbuat janji dan tidak ditepati, maka konsekuensinya atau yang terjadi jelas kita tidak dipercaya, tidak akan dipercaya lagi oleh orang. Lalu kalau orang lain, terus apa kerugiannya? Ya jelas, orang kan akan merasa kecewa kalau tidak kita tepati janjinya. Nah, pada materi ini sangat jelas sekali. Allah itu berjanji pada manusia. Dalam bab ini tadi kan Yesus pemenuhan janji Allah. Maka Allah itu berjanji. Janji apa? Janji kepada manusia untuk senantiasa menyelamatkan manusia. Kenapa kok Allah ingin menyelamatkan manusia? Sangat jelas sekali, karena manusia adalah ciptaan Allah yang berbeda. Perbedaannya apa? Ingat di kelas 7. Dibuka lagi materi kelas 7 ya. Nah, kita bisa melihat walaupun pada awal kisah manusia sudah berbuat salah pada Allah, yaitu dalam kisah Adam dan Hawa. Ingat ya, kisah Adam dan Hawa, bagaimana Adam dan Hawa itu berdosa dengan melanggar perintah Allah, yaitu dengan makan buah terlarang. Ya, sudah diberikan aturan pada Allah agar tidak dimakan, tapi tetap dimakan. Tetapi Allah tidak membinasakan manusia, hanya menurunkannya ke bumi. Nah, dari sini kita bisa melihat setelah ini perjalanan manusia, sejarah manusia, bagaimana Allah senantiasa mau menyelamatkan manusia. Apa saja itu? Yang pertama misalnya, kita bisa melihat cerita dari Nabi Nuh. Ingat ya, cerita Nabi Nuh yaitu tentang air bah. Ya, tentang air bah. Allah yang menurunkan air bah ingin membinasakan manusia. Tetapi di situ masih ada orang yang beriman, yaitu Nuh. Akhirnya Nuh buat apa? Membuat kapal yang besar, bahtera. Nah, di situ janjinya bagaimana? Janjinya yaitu Allah tidak akan menurunkan air bah lagi dalam bentuk pelangi, ya, pelangi. Itu sebagai bentuk bagaimana Allah atau tanda Allah tidak akan melakukan atau menghukum manusia dengan air bah lagi. Yaitu Allah yang senantiasa menyelamatkan manusia. Yang kedua, masih ada lagi cerita tentang Nabi Yunus. Nabi Yunus yang ingin diutus Allah ke sebuah negeri bernama Niniwe untuk menyelamatkan, mempertobatkan orang-orang Niniwe. Tapi Yunus tahu, orang Niniwe ini orangnya bandel-bandel. Akhirnya yang terjadi, Yunus malah pergi. Saat dia pergi menjauh, kemudian apa terjadi? Kapal yang ditumpangi oleh Yunus ini malah kemudian bergerak, ombaknya makin besar. Hingga akhirnya orang di dalam kapal bilang, ada orang berdosa yang di sini. Akhirnya Yunus mengaku, dan saat dia dilempar ke laut, dia dimakan oleh ikan besar, ikan paus.
Apakah Allah kemudian membunuh Yunus? Tidak. Tapi dia menyelamatkan Yunus hidup di dalam perut ikan paus. Dan akhirnya Yunus bertobat. Dan apa yang terjadi? Yunus ke Niniwe mempertobatkan banyak orang. Kemudian cerita lagi tentang Nabi Musa. Nabi Musa yaitu menyelamatkan perbudakan, manusia dari perbudakan. Pada waktu itu bangsa Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Lalu diutuslah yaitu Musa untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dan lain sebagainya. Ini adalah kisah-kisah perjalanan manusia yang kalau kita lihat intinya bahwa Allah itu begitu mencintai manusia dan ingin menyelamatkan manusia. Nah, kita bisa melihat juga dalam nubuat Nabi Yesaya, yaitu Yesaya 7 ayat 14, dikatakan demikian. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamakan dia Immanuel. Apa arti Immanuel? Yaitu Tuhan beserta kita. Seorang anak laki-laki. Jadi begitu manusia mengharapkan Allah yang hadir, akhirnya nubuat ini digenapi atau terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang lahir dari seorang wanita yang bernama Maria. Melalui karyanya, wafat dan kebangkitannya, dia menebus dosa manusia. Karena Yesus adalah pemenuhan janji Allah. Baik anak-anakku yang terkasih, ini adalah bagian yang pertama. Nanti selanjutnya, bagian pertemuan kita selanjutnya nanti kita akan belajar tentang bagian yang kedua, yaitu kemanusiaan dan kealahan Yesus. Bagaimana kemanusiaan Yesus? Bagaimana kealahan Yesus? Kenapa dikatakan Yesus sebagai manusia dan juga sebagai Allah? Mungkin anak-anakku bisa mencari-cari terlebih dahulu sebelum nanti kita bisa belajar. Nah, untuk kali ini misalnya ada sebuah pertanyaan atau ada yang belum paham dengan yang Bapak sampaikan, atau seputar tentang Yesus, pemenuhan janji ini, atau pertanyaan-pertanyaan yang nanti materi selanjutnya, bisa anak-anakku semuanya itu bisa bertanya melalui komentar, bagian komentar, atau bisa menghubungi Bapak melalui WA Bapak, atau bisa juga DM melalui Instagram Bapak, yaitu Instagramnya perangkai_diksi. Baik anak-anak, sebelum kita tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena pada hari ini Engkau perkenalkan kami tentang Yesus sebagai pemenuhan janji. Tuhan, semoga kami semakin dikuatkan, semakin kami percaya bahwa Engkau mencintai kami. Doa ini kami ajukan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, selamat entah pagi, sore, siang ataupun malam. Yang jelas salam sehat, 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 dan jayalah terus. Sabda